Swastiastu. Kami dari kelompok 6 kali ini akan membahas materi terkait perkembangan tingkah laku prososial peserta didik. Nah, sebelum kita lanjut ke materi pembahasan, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Nikade Kusumawardani dengan NIM 2311031188. Kemudian ada Kadek Dedi Artana dengan NIM 2311031185. Selanjutnya ada Kadek Tebi Dina Angsana dengan NIM 2311031187. Dan yang terakhir ada Kadek Liana Raswati dengan NIM 2311031196. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai ke pembahasan inti dari materi kali ini, saya akan membahas terlebih dahulu terkait hakikat atau definisi dari tingkah laku prososial dan juga definisi dari peserta didik. Baik, jadi kita akan memulai saja dengan definisi yang pertama, yaitu definisi tingkah laku prososial. Nah, tingkah laku prososial ini merujuk pada perilaku ikhlas dan juga dengan inisiatif sendiri untuk memberikan bantuan dan juga manfaat kepada orang lain. Selain itu juga merupakan suatu pengorbanan yang dengan sukarela memberikan manfaat kepada orang lain, tentunya tanpa mengharapkan balasan atau mengharapkan imbalan dari orang yang kita bantu. Nah, selain itu dalam ilmu psikologis, tingkah laku prososial ini merujuk pada perasaan atau perilaku dengan sukarela memberikan manfaat dan bantuan kepada orang lain, tentunya sehingga membuat fisik maupun psikis dari orang yang kita bantu itu akan merasa jauh lebih baik. Nah, kemudian bisa dilihat di sini juga ya, beberapa tingkah laku prososial di sini sudah mencerminkan tingkah laku prososial. Salah satunya yang ini, ada beberapa orang memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Tentunya mereka tidak mengharapkan balasan atau imbalan dari orang yang mereka bantu. Nah, selanjutnya masih terkait dengan definisi dari tingkah laku prososial. Jadi kita akan membahas sekarang pendapat dari beberapa tokoh-tokoh yang memberikan pendapat terkait tingkah laku prososial. Di antaranya di sini, kalau tokoh yang pertama adalah Asih dan Pratiwi. Jadi Asih dan Pratiwi mengungkapkan bahwa tingkah laku prososial itu adalah tingkah laku yang muncul dari suatu kontak sosial atau juga suatu interaksi sosial untuk membantu orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain tanpa memperhatikan motif-motif dari si penolong. Nah, selanjutnya adalah menurut Mayras. Mayras sendiri mengemukakan bahwa tingkah laku prososial ini merupakan suatu hasrat yang muncul dari dalam diri kita sendiri untuk memberikan bantuan dan juga pertolongan kepada orang lain tanpa memperhatikan dari kepentingan diri kita sendiri. Nah, jadi bisa dibilang bahwa tingkah laku prososial ini memberikan keuntungan kepada orang-orang yang kita bantu. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga adalah menurut Musin dalam Dayakismi. Menurut Musin sendiri, tingkah laku prososial ini merupakan suatu bentuk pengorbanan untuk memberikan bantuan kepada orang lain, dan pengorbanan ini dalam beberapa perilaku-perilaku atau sikap. Di antaranya adalah yang pertama berupa sikap ingin menolong atau helping, kemudian ada sikap ingin berbagi atau sharing, kemudian ada juga dalam bentuk kerjasama. Nah, kerjasama itu sendiri seperti contohnya yang sudah kita lakukan saat ini ya, kerjasama kelompok ini. Jadi bisa dikatakan kita sudah melakukan salah satu dari tindakan atau perilaku prososial tersebut. Oke, baik. Nah, selain itu juga menurut Musin ini bahwa sikap-sikap selanjutnya adalah berupa kejujuran atau honesty, dan juga selanjutnya adalah sikap dermawan atau generosity. Nah, sikap-sikap ini tentunya mempertimbangkan hak dan juga kesejahteraan dari orang lain. Baik, yang selanjutnya ada dari Dahriani. Nah, Dahriani sendiri mengemukakan bahwa tingkah laku prososial ini merupakan suatu bentuk pengorbanan yang secara sukarela memberikan bantuan kepada orang lain
baik itu secara fisik maupun secara psikologis. Jadi memberikan bantuan ini mengharapkan bahwa keadaan seseorang itu akan jauh lebih baik, dan juga tentunya dengan tujuan untuk menciptakan suatu toleransi dan juga perdamaian antar sesama. Nah, dari semua pengertian-pengertian ini terkait tingkah laku prososial, maka bisa kita simpulkan bahwa tingkah laku prososial ini adalah suatu bentuk tingkah laku yang merasa ikhlas untuk memberikan bantuan kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan, dan juga tentunya memberikan keuntungan atau manfaat kepada orang yang kita bantu. Nah, baik, tadi kita sudah saya sudah menjelaskan terkait pengertian dari tingkah laku prososial, Nah, sekarang adalah saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari peserta didik. Jadi kita semua sudah tahu ya apa itu peserta didik, dan kita juga sebagai mahasiswa di sini adalah peserta didik. Jadi bisa dikatakan, didefinisikan bahwa peserta didik itu adalah seorang individu atau masyarakat yang ingin memperoleh ilmu pengetahuan, ingin mengembangkan bakat dan minatnya melalui suatu proses pendidikan. Nah, baik itu pendidikan formal dan juga pendidikan non formal. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait sumber-sumber dari tingkah laku prososial. Nah, jadi tingkah laku prososial ini bisa dikategorikan atau diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu yang pertama adalah endosentris. Nah, endosentris ini sendiri merupakan sumber perilaku prososial yang berasal dari diri seseorang, tentunya untuk mengubah self image atau image diri. Bisa dikatakan juga untuk mengubah konsep diri seseorang. Nah, jadi dengan niat untuk mengubah konsep diri ini, tentunya karena manusia merasa bahwa dia berada di suatu lingkungan sosial di mana ada peraturan-peraturan, ada norma-norma, dan juga nilai-nilai yang harus dia patuhi. Kemudian adalah yang kedua, sumbernya adalah sumber eksosentris. Nah, sumber eksosentris ini yaitu terlihat dari luar atau eksternal ya, di mana seseorang ingin membantu itu, dia melihat dari kondisi buruknya dari seseorang yang dia bantu. Jadi dengan niat membantu ini dia berharap akan merubah kondisi tersebut menjadi lebih baik. Nah, kemudian tentunya dengan niatan untuk membantu orang ini, dia berharap dia mendapatkan suatu kebahagiaan, rasa percaya diri, kemudian juga rasa bangga dan puas karena telah membantu orang lain. Nah, selanjutnya materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang asas dalam perilaku prososial. Yang pertama yaitu berbagi, ialah kesediaan kita untuk berbagi rasa suka maupun duka kepada orang lain. Yang kedua yaitu menolong, ialah kesediaan kita untuk membantu orang lain berupa material maupun moral. Yang ketiga yaitu memberi, ialah kesediaan kita untuk memberikan barang kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan. Yang keempat yaitu kerjasama, ialah kesediaan kita untuk bekerjasama kepada orang lain guna mencapai tujuan bersama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk perilaku prososial. Yang pertama yaitu ada perilaku prososial helping, contohnya membantu korban bencana alam. Yang kedua, perilaku prososial comforting, yaitu contohnya seperti teman curhat yang sedang bersedih. Dan ketiga, perilaku prososial sharing, itu contohnya sebagai berbagi makanan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan berbagi pakaian kepada anak panti asuhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu dari pengaruh orang tua dalam tingkah laku prososial peserta didik. Yang kedua yaitu
tahapan perkembangan tingkah laku prososial peserta didik, dan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tingkah laku prososial peserta didik. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh orang tua dalam tingkah laku prososial peserta didik. Mana peran keluarga sangatlah penting dalam suatu keberhasilan anak untuk berperilaku prososial kepada orang lain. Keluarga, terutamanya orang tua, sangat berperan utama dalam pembentukan perilaku sosial anak. Dimana jika seorang anak tersebut memiliki sikap yang antisosial kepada temannya, seperti hanya ingin berteman kepada orang yang sederajat dengan dia dan sering mengejek seorang pengemis, maka kita sebagai orang tua harus memberitahu anak tersebut untuk selalu berperilaku prososial kepada sesamanya maupun lingkungan sekitarnya. Seperti dalam gambar tersebut terlihat seorang ayah yang selalu mengajarkan anaknya untuk berperilaku prososial kepada lingkungannya maupun sesamanya, dan selanjutnya itu seorang ibu yang selalu mengajarkan kedua anaknya untuk bertingkah perilaku prososial kepada sesamanya maupun lingkungan sekitar seperti temannya maupun kepada orang lain yang lebih tua darinya. Dan selanjutnya yaitu seorang anak yang selalu membantu orang tuanya di rumah, dan nantinya sikap anak tersebut yang membantu orang tuanya di rumah tersebut akan diterapkan nantinya di lingkungan sekitar maupun kepada sesamanya seperti kepada temannya maupun orang lain. Dan selanjutnya yaitu tahapan perkembangan tingkah laku prososial peserta didik. Tingkah laku prososial merupakan suatu tingkah laku sosial positif yang bisa berupa memberikan bantuan maupun pertolongan kepada orang lain tanpa mengharapkannya suatu imbalan ataupun hadiah. Beberapa perkembangan tingkah laku prososial peserta didik meliputi 6 tahapan, yaitu yang pertama compliance dan considerate definite reinforcement, yang dimana pada tahapan ini seorang individu melakukan tindakan menolong karena adanya suatu permintaan ataupun suatu perintah yang nantinya akan disertai dengan suatu hadiah maupun imbalan. Seperti contohnya seorang orang tua yang meminta tolong kepada anaknya untuk mencuci motor, dan nantinya anak tersebut akan mendapatkan sebuah hadiah berupa mainan. Dan selanjutnya yaitu ada compliance. Pada compliance ini seseorang individu melakukan tindakan menolong karena adanya otoritas, namun dia sendiri tidak berinisiatif untuk melakukan hal tersebut. Dan selanjutnya yaitu internal initiative dan considerate reward. Pada tahapan ini seorang individu melakukan tindakan menolong karena berdasarkan pada penerimaan reward atau hadiah. Dan selanjutnya yaitu nomor 4, ada normative behavior, di mana seseorang individu melakukan tindakan menolong karena adanya suatu tuntutan di masyarakat yang dia ingin dianggap melakukan perbuatan baik di masyarakat. Selain itu karena untuk memenuhi norma-norma yang ada di masyarakat. Dan selanjutnya yaitu generalized reciprocity, yang dimana pada tahapan ini seorang individu melakukan tindakan menolong karena dia percaya bahwa jika dia melakukan suatu pertolongan kepada orang lain, maka pada suatu saat dia jika mengalami kesulitan, maka dia akan dibantu oleh orang lain juga. Dan selanjutnya yaitu altruistic behavior, di mana pada tahapan ini seorang individu melakukan pertolongan kepada orang lain karena melakukan secara sukarela tanpa mengharapkan suatu imbalan ataupun hadiah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tingkah laku prososial. Di sini terdapat 5 faktor dalam mempengaruhi perkembangan tingkah laku prososial, yaitu yang pertama ada orang tua, yang kedua yaitu teman sebaya, yang ketiga televisi, dan yang keempat moral dan agama, dan yang terakhir yaitu guru. Orang tua dalam lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama dalam kehidupan seorang remaja, di mana cara bertingkah laku ataupun sikap orang tua dalam keluarga sangat menentukan perilaku prososial dari anak tersebut, di mana orang tua merupakan berperan penting dalam pembentukan akhlak maupun budi pekerti seorang anak, di mana jika seorang orang tua mengajarkan selalu bertingkah laku baik di lingkungan sekitar maupun sesamanya, maka seorang anak akan
meniru perbuatan dari orang tuanya tersebut. Namun jika orang tua tersebut selalu berperilaku tidak baik kepada orang lain maupun lingkungan sekitarnya, maka kemungkinan besar anak juga akan mengikuti atau meniru perbuatan dari orang tuanya tersebut di lingkungan sekitarnya. Dan selanjutnya yaitu teman sebaya, di mana dalam teman sebaya ini sangat mempengaruhi tingkah laku prososial peserta didik. Kenapa? Karena di dalam lingkungan teman sebaya ini seorang anak ataupun peserta didik akan menerapkan tingkah laku prososial tersebut di lingkungan tersebut, karena seperti dia membantu temannya yang mengalami suatu kesulitan. Dan selanjutnya yaitu televisi. Televisi juga sebagai hiburan, namun juga sebagai tempat belajar untuk meniru tingkah laku prososial, karena di televisi juga terdapat seperti iklan-iklan gitu yang menampilkan seperti tingkah laku prososial. Maka seorang peserta didik juga pastinya kemungkinan besar akan meniru perbuatan tersebut di kehidupannya seperti di lingkungan maupun sesamanya. Dan selanjutnya yaitu moral dan agama. Moral dan agama merupakan hal yang sangat penting dan berkaitan dengan tingkah laku prososial. Kenapa? Karena agama itu menekankan kepada kita untuk selalu memiliki moral yang baik, dan sehingga kita sebagai manusia ataupun peserta didik harus selalu menerapkan moral baik tersebut di lingkungan kita, seperti membantu, menolong orang lain yang dalam kesusahan tanpa mengharapkan suatu balasan maupun imbalan. Dan selanjutnya yaitu guru. Di sini guru sangat berperan penting dalam untuk meningkatkan atau mengembangkan tingkah laku prososial peserta didiknya. Kenapa? Di mana guru di sini dapat melakukan suatu langkah seperti dengan cara bermain teknik peran. Mengapa? Karena dengan bermain teknik peran ini maka siswa akan mengikuti atau meniru perbuatan tersebut, seperti ada yang berperan terjatuh dari sepeda misalnya. Nah, nantinya siswa yang akan berperan sebagai membantu dari orang yang terjatuh sepeda tersebut, maka orang lain yang akan atau peserta didik yang menonton hal tersebut maka kemungkinan akan meniru juga hal tersebut di kehidupannya untuk menolong orang lain maupun di lingkungan sekitarnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pertumbuhan perilaku prososial peserta didik. Yang pertama yaitu selalu menekankan tingkah laku prososial pada anak sejak masa kecil. Yang kedua, belajar untuk memahami keadaan di sekitarnya. Yang ketiga, memberikan pembelajaran yang kreatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian implikasi perkembangan tingkah laku prososial terhadap pembelajaran, yaitu 1. Mengajarkan keterampilan sosial dan strategi pembacaan masalah sosial. Yaitu yang kedua, menggunakan strategi pembelajaran komparatif. Yang ketiga, memberikan label perilaku yang pantas. 4. Meminta siswa untuk memikirkan dampak dari perilaku yang dimilikinya. Dan yang terakhir, kelima, mengembangkan program meditasi teman sebaya. Baik, sekian dari saya. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami terkait materi perkembangan tingkah laku prososial peserta didik. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.